Oke, baik teman-teman. Sepertinya udah banyak teman-teman yang join ya. Kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, apa kabar teman-teman? Gimana nih? Sehat semua? Sehat, Kak? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Nah, gimana? Tetap semangat kan teman-teman? Oke, halo teman-teman. Nah, habis istirahat harusnya masih semangat dong ya. Soalnya kan habis recharge energi, terus habis makan juga. Nah, buat ngecek semangatnya teman-teman nih, boleh dong diketik di kolom komentarnya. Semangat kak gitu. Biar teman-teman yang lain juga eh, pada ikut semangat gitu loh. Jadi semangatnya nular. Nah, oke. Ada Kak Catur Puji Lestari udah semangat tuh. Kak Inayatul semangat semangat tuh. Ada Deli juga, ada Kak Daniel. Wah, semuanya udah pada semangat semua ya. Boleh dong buat sapa-sapa. Aku boleh tanya salah satu, boleh ya? Eh dari Kak Deli nih, Kak Deli dari UNES ya. Halo Kak Deli. Halo, Kak. Halo Kak Deli, bener dari UNES ya Kak? Iya, Kak, bener dari UNED. Waduh, sekarang kesibukannya apa Kak? Udah dari tadi udah ikut sesi ini dari awal ya Kak? Halo Kak Deli, masih semangat kan? Udah makan siang kan? Sudah dong. Udah semangat banget Masya buat ikut materi yang selanjutnya nih, Kak. Saya dari awal udah ngikutin beberapa materi yang tadi, cukup seru dan penasaran kali ini materinya bakal kayak gimana. Waduh, mantap sekali luar biasa Kak Deli ini. Wah, kayaknya teman-teman udah pada semangat nih ya. Oke, baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali di Enlightenment Day Bridging Agricultural Research and Practice. Sekarang teman-teman berada di breakout room Inovasi Teknologi Pertanian bersama saya Vina Alfiani selaku moderator. Saya bersama saya Vina Alfiani dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang akan membersamai teman-teman selama 2 jam ke depan. Nah, jadi selama 2 jam ke depan ini teman-teman mau ngapain aja sih gitu kan ya? Nah, teman-teman di breakout room Inovasi Teknologi Pertanian ini nantinya akan ada di mana dari setiap sesinya ini nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan nih pas lagi sesi presentasi terus teman-teman ada pengen nanya gitu ya. Nah, bisa disimpan dulu pertanyaannya, nah nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama itu ada topik peluang efisiensi produksi melalui penerapan teknologi mekanisasi dan sistem vertigasi pada petanaman cabai. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi pengaruh pengaruh perbedaan praktik manajemen terhadap dan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung di Palu. Kemudian materi yang terakhir ada pengaruh sistem tanaman polikultur kubis terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit di Kabupaten Garut. Nah, materi-materi ini nantinya akan disampaikan oleh narasumber keren nih. Nah, di tengah-tengah kita ini udah ada para narasumber yang super-super keren nih. Ada Mas Cahyo. Halo Mas Cahyo. Halo, selamat siang, Mas. Terus kemudian ada Mbak Nindi. Halo, Mbak Halo, Nindi. halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak. Dan kemudian yang terakhir ada Mas Dian. Udah join ya, Mas Dian? Halo, ya, Halo, halo, Mas. Mas Tian. Alhamdulillah semua narasumber kita udah join ya, teman-teman. Nah, nanti di sesi terakhir akan ada penutupan dan juga foto bersama. Nah, sebelum kita masuk ke sesi eh,
presentasi yang pertama perlu teman-teman perhatikan ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan di breakout room inovasi teknologi dan pertanian ini. Yang pertama itu ada selama acara teman-teman diharapkan dapat menyalakan kamera, tetapi tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon. Kemudian peserta atau teman-teman diharapkan menggunakan format nama asal institusi eh, atau contohnya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kemudian pada sesi tanya jawab ini teman-teman dapat bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat atau melakukan raise hand. Nah, kemudian nanti bisa menunggu persetujuan dari host. Nah, yang terakhir itu ada tertib dan fokus selama acara berlangsung. Nah, itu eh, kita langsung saja mungkin ya ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi presentasi yang pertama, yaitu mengenai topik peluang efisiensi produksi melalui penerapan teknologi mekanisasi dan sistem vertigasi pada petanaman cabai. Nah, ini ada. Jadi di topik ini nantinya akan membahas mengenai perbandingan prestasi kerja antara manusia dan mesin, kemudian perbandingan biaya pelaksanaannya, serta nilai efisiensinya. Kemudian nanti juga akan membahas mengenai analisis resikonya. Nah, eh, materi ini nantinya akan dibawakan oleh Mas Cahyo ya. Tadi udah ada Mas Cahyo. Nah, Mas Cahyo ini merupakan lulusan agronomi dari Universitas Gajah Mada dan Mas Cahyo ini saat ini sedang menjabat sebagai Knowledge Manager ya Mas ya. Nah, Iya, mungkin iya betul, kita bisa betul. sapa-sapa dulu. Halo Mas Iya, Cahyo. halo, halo. Halo Mas. Mas gimana nih Mas? Pesertanya udah pada semangat. Dari Mas Cahyonya sendiri mungkin udah semangat juga sama kayak pesertanya. Oh iya, iya, iya. Iyalah, harus semangat dong. Luar biasa sekali, Mas. Oke, Mas. Mungkin teman-teman udah pada nggak sabar banget nih, Mas. Pengen dengerin materi dari Mas Cahyo. Mungkin bisa dimulai Hmm. sekarang, mungkin ya, Mas ya, untuk Oke, boleh, penyampaian materinya. Oke, boleh. baik, Mas. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mas. Oke, ini saya akan share screen sendiri ya. Iya, Mas. Silakan, Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, sekaligus teman-teman semuanya yang sudah ada di breakout room inovasi dan teknologi pertanian ya. Nah, saya di sini akan mencoba untuk memaparkan sedikit tentang apa yang sudah kami lakukan di beberapa waktu terakhir di kalau saya saat ini melakukannya di Kabupaten Garut itu dengan judul Peluang Efisiensi Produksi Melalui Penerapan Teknologi Mekanisasi dan Vertigasi pada Tanaman Cabai. Nah, mengapa kami melakukan hal ini? Sorry, suara saya apakah terdengar? Sudah Terdengar ya, terdengar, oke. Mas? Ya. Oke, ya baik. Mohon maaf sebentar, sedikit. Oke, ini coba. Nah, latar belakangnya adalah eh, bahwa saat ini amanah global kepada setiap negara adalah pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup bagi setiap individu dan kemudian dan kemudahan bagi setiap individu dalam mengakses pangan tersebut haruslah terjamin. Nah, itu yang kemudian termuat di dalam Sustainable Development Goals yang disepakati oleh dunia ya untuk menghadapi masa depan dunia. Nah, namun dalam upaya pemenuhan pangan tersebut biasanya produsen mengalami kendala. Nah, kendalanya itu adalah prestasi kerja buruh tani dan kemudian mahalnya buruh tani tersebut serta pada beberapa daerah mengalami kelangkaan tenaga kerja. Nah, hal ini menjadi salah satu faktor penurunan rasio profitabilitas dan bahkan menjadi faktor penghambat produksi. Lalu,
pertanian tidaklah semata menyediakan makanan bagi individu, namun merupakan bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak yang terlibat. Nah, ketidakpastian budidaya dan fluktuasi harga pasar menjadi hal yang tidak menarik bagi investor yang akan menanamkan modalnya di sektor pertanian. Tentu hal ini dikarenakan banyak petani Indonesia masih belum mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi pada lahan pertaniannya. Inilah yang menjadi yang melatar belakangi kenapa kami melakukan sedikit percobaan tentang pengukuran bagaimana teknologi mekanisasi dan sistem vertigasi ini mampu mensubstitusi peran dari manusia pada beberapa aktivitas tertentu. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah memang penelitian ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas serta melihat hasil ekonominya juga dalam pemanfaatan teknologi dan sistem verifikasi tersebut. Nah, saya akan coba memantik diskusi dari penelitian ini atau dari percobaan ini dengan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah teknologi mekanisasi dan vertigasi mampu memberikan nilai efisiensi pada aktivitas pertanian yang lebih baik. Kemudian yang kedua, apa saja potensi risiko pada penerapan teknologi mekanisasi dan vertigasi ini? Yang ketiga, apakah dengan penerapan teknologi mekanisasi dan vertigasi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik? Nah, tentu dalam pemaparan ini akan diinformasikan akan menjawab dari tujuan-tujuan dari ketiga tujuan tersebut. Sebelum saya akan memasuki hasil dan diskusi, saya akan sedikit informasikan tentang metode penelitian yang kami gunakan. Kami melakukannya ini di Kabupaten Garut dengan rentang waktu sejak Maret 2022 sampai April 2023 pada subjek komoditas tanaman cabai rawit. Terus metode yang kami gunakan memang ada beberapa metode, ada kualitatif, ada kuantitatif, dan beberapa meta-analisis karena pada beberapa daerah yang lain yang juga kami lakukan penelitian, kami juga ada sedikit mengambil data dari sana sebagai untuk perbandingan. Nah, secara alur penelitian, yang pertama adalah kami mengukur prestasi kerja orang dan alat terlebih dahulu, lalu kami membuat rancang bangun model penerapannya. Setelah itu membuat analisa ekonomi dan kelayakan bisnis dan membuat kesimpulan pada akhirnya. Kita akan masuk pada hasil dan diskusi. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa melihat bahwa pada tabel 1 terlihat menjelaskan perbandingan prestasi kerja metode konvensional dan metode mekanisasi. Ada beberapa variabel di sini yang kami informasikan, beberapa aktivitas yang kami informasikan. Ada pembajakan lahan, kemudian melakukan rotari, pembuatan bedengan, pemasangan selang hidrosol, pemasangan mulsa, pelubangan mulsa itu sendiri, pengairan tanaman, pemupukan tanaman, dan penyemprotan obat. Nah, terlihat pada tabel 1 terjadi cukup peningkatan jika pada aktivitas pembajakan lahan untuk aktivitas yang dilaksanakan secara konvensional hanya mendapat 6 meter persegi per jam per orang atau per alat secara prestasi kerjanya. Namun berbeda dengan yang mekanis. Yang mekanis mendapat 900 meter persegi per jam per orang per alat. Nah, ada per orang di sini dalam hal ini adalah operatornya ya. Jadi karena belum automation, jadi masih harus dioperatori oleh manusia, jadi tetap dimasukkan orang per alat agar satuannya menjadi sama sehingga bisa dibandingkan. Lalu ada rotari, pembuatan bedengan, pemasangan selang hidrosol, dan pemasangan mulsa. Kalau dilaksanakan secara konvensional, prestasi kerjanya adalah 56,6 meter persegi per jam per orang per alat. Namun untuk mekanis 1000 meter persegi. Nah, artinya ini sudah sangat melampaui, jauh melampaui dari prestasi kerja manusia. Pelubangan mulsa, pengairan tanaman, pemupukan tanaman, penyemprotan obat juga di atas prestasi kerja di atas dari pelaksanaan secara konvensional. Terus pada tabel 2 juga menunjukkan bahwa nilai efisiensi penerapan mekanisasi dan sistem vertigasi terhadap waktu, tenaga kerja, dan biaya pelaksanaan per hektarnya, kita bisa melihat untuk waktu rata-rata
eh, substitusi menggunakan mekanis ini atau sistem fertigasi dalam beberapa aktivitas tertentu untuk pembajakan lahan, pada aktivitas pembajakan lahan mampu mengefisiensikan kurang lebih 63% atau senilai 18,9 jam. Sementara untuk rotari, pembuatan bedengan, pemasangan selang hidrosol, pemasangan mulsa mampu diefisiensikan sebesar 83% atau 50 jam. Pelubangan mulsa diefisiensikan sebesar 9,4 jam atau 63%. Pengairan tanaman 14,7 jam atau 40%. Pemupukan tanaman 5,9 jam atau 40%. Penyemprotan obat 15 jam atau 50%. Nah, bagaimana terhadap penggunaan tenaga kerja dan biayanya? Kalau tenaga kerja pada aktivitas pembajakan lahan sebesar 329 orang atau sebesar 99% efisiensinya. Lalu 100 untuk rotari, pembuatan bedengan, pemasangan selang hidrosol dan pemasangan mulsa sebesar 187 orang yang terefisiensi dengan nilai efisiensi 97%. Kemudian pelubangan mulsa sebesar 30 orang dengan persentase efisiensinya adalah 96%. Artinya pelaksanaan aktivitas di lahan budidaya dengan menerapkan pelaksanaan secara mekanis ini mampu menunjukkan kita bahwa akan ada peningkatan efisiensi yang cukup tinggi. Itu dari tenaga kerja. Dari biaya juga demikian. Rata-rata di atas 40% semuanya. Bahkan yang paling ekstrim untuk pembajakan lahan kita bisa mengefisiensikan sampai 22.133.333 rupiah. Nah, itu merupakan angka yang besar untuk dalam luasan hektar. Selanjutnya, ini ada sedikit informasi tambahan yang kami rangkum dalam percobaan ini. Yang pertama adalah waktu penyelesaian aktivitas berdasarkan waktu kerja harian normal. Kami melihat bahwa ada sedikit perbedaan antara manusia A, B, dan C terhadap prestasi kerjanya. Oleh karena itu kami coba sedikit melakukan penyeragaman waktu kerja. Oleh karena itu ada sedikit informasi yang menarik dari sini. Kalau pembajakan lahan biasanya diselesaikan dalam waktu 6 hari kerja. Terus untuk mekanis hanya bisa menyelesaikan hanya dengan 2 hari kerja saja. Untuk rotari, pembuatan bedengan, pemasangan selang hidrosol, pemasangan mulsa, konvensional 12 hari kerja, mekanis 2 hari kerja saja. Pelubangan mulsa 3 hari kerja, mekanis 1 hari kerja saja. Sementara kalau untuk pengairan tanaman dilakukan secara konvensional itu 3,7 jam per aplikasi. Sementara kalau untuk mekanis 2,2 jam per aplikasi. Kalau pemupukan tanaman juga sama. Penyemprotan obat 2 jam aplikasi, mekanis 1 jam per aplikasi. Lalu bagaimana dengan penggunaan tenaga kerja harian per aktivitas per hari? Nah, informasinya adalah ini akan berkaitan dengan tabel 3 juga. Pada tabel 4 ini kita bisa melihat untuk pelaksanaan yang dilaksanakan aktivitas di lapangan dilaksanakan secara konvensional untuk pada aktivitas pembajakan lahan dalam waktu 6 hari kerja itu totalnya adalah 56 hari orang kerja. Jadi mungkin 56 dibagi 6 itu ketemu hariannya untuk berarti satu hari ada beberapa orang yang akan kerja untuk melaksanakan aktivitas pembajakan lahan. Sementara kalau mekanis cukup dengan 2 orang. Artinya 2 hari orang kerja. Untuk aktivitas lainnya, itu yang paling tinggi juga ada di rotari, pembuatan bedengan, pemasangan selang hidrosol, dan pemasangan mulsa dengan 46 HOK. Sementara kalau mekanis, itu cukup dengan 3 hari orang kerja. Sementara untuk pelubangan mulsa biasanya dilakukan dengan 10 HOK, ini cukup dengan 1 HOK. Pengairan tanaman 5 HOK, dengan mekanis 3 HOK, pemupukan tanaman 5 HOK, mekanis 3 HOK, begitupun juga dengan penyemprotan obat konvensional 5, mekanis 3 HOK.
Selanjutnya perbandingan anggaran biaya produksi antara metode konvensional dan metode mekanisasi per hektar lahan pada aktivitas budidaya cabai. Nah, kami coba merangkum beberapa ini ya apa namanya beberapa uh, cash account, cash of account. Antaranya ada sewa lahan, benih, pupuk, obat pertanian, tenaga kerja, paket alsintan, peralatan irigasi, peralatan non irigasi, BBM dan sebagainya. Kita bisa sama-sama melihat bahwa ada efisiensi yang cukup tinggi, terutama di tenaga kerja. Efisiensinya ini adalah Rp52.855.797. Tenaga kerja ini asumsinya per hari itu 70.000 upahnya. Nah, kemudian bukan asumsi, maksud kami yang kami gunakan adalah 70.000. Sementara kalau yang mekanis hanya cukup dengan Rp19.440.806 dalam satu siklus pertanaman cabai untuk dialokasikan sebagai beban yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja. Sementara untuk paket alsintan memang konvensional tidak menggunakan, pun juga peralatan irigasi konvensional tidak menggunakan, tapi di mekanis juga menggunakan. Kurang lebih untuk paket alsintan tenaga kerja plus BBM itu 15.596.000, kemudian peralatan irigasinya 13.186.000. Nah, ini kemudian menjadi pertambahan sehingga kita akan coba kurangin dan kita akan lihat totalnya di bawah bahwa untuk dalam 1 hektar lahan untuk konvensional dalam satu siklus kurang lebih antara 9 sampai 12 bulan itu 129.8.318 rupiah untuk konvensional, sementara untuk mekanis 105.841.721 rupiah. Dan efisiensinya berapa apabila kita menerapkan sistem penerapan teknologi mekanisasi dan sistem vertigasi, yaitu sebesar 23.166.597 23.166.597 rupiah. Nah, cuman kami akhirnya kemarin sempat merasa bahwa ini belum lengkap karena ini hanya perbandingannya per hektar lahan. Sementara untuk penerapan teknologi itu akan ada capital expenditure dan operational expenditure. Nah, itu yang harus juga kita hitung sebenarnya. Sehingga kami juga memaparkan analisa ekonominya setelah ini. Nah, bagaimana dengan rancang bangun sistem vertigasi? Kami membuat beberapa zona sebenarnya untuk 1 hektar lahan. Ada zona A, B, C, dan D hingga seterusnya. Artinya kita akan sesuaikan dengan bentuk topografi lahan. Karena kami percaya bahwa setiap daerah punya kearifan lokal masing-masing dan perlu ada pengaturan manajemen di sana supaya bisa pelaksanaan budidayanya bisa dengan tepat pelaksanaan dilakukan dengan secara tepat. Namun ada beberapa standar yang kami terapkan, yaitu yang pertama, panjang bedengan kurang lebih kita menggunakan paling panjang 20 meter, lalu lebar bedengannya 1 meter, dan kita buat zonasi untuk proses distribusi air dan pupuk. Satu zonasi bisa 5 bedeng atau lebih. Ini bergantung dari spesifikasi irigasi yang kita gunakan. Kalau kami menggunakannya kolam penampungan airnya kapasitasnya 12.000 liter, pompa airnya 5 horsepower, kemudian untuk pencampuran pupuk nantinya kita menggunakan drum fertilizer mixer kapasitasnya 500 liter. Selang primernya kita menggunakan lay flat 2 inci, kemudian selang tersiernya kita menggunakan hidrosol 0,20 mikron. Nah, selanjutnya dalam pengolahan lahan ini menggunakan traktor roda 4 dengan 40 horsepower, lalu implementernya Displo, rotary tiller plus mulching, dan front dozer. Selanjutnya untuk penyemprotan kita menggunakan mesin power sprayer 3 horsepower. Nah, zonasi ini sebenarnya kemarin kita bikin ada 4 zonasi yang kami gunakan sebagai untuk pengaturan distribusi, karena semakin banyak bedengan yang harus dialiri, maka kebutuhan atau dorongan dari pompa tersebut juga harus semakin kuat agar tekanannya merata.
kami melakukan proses distribusi ini dengan tekanan 0,8 bar dengan tingkat keseragaman penyemprotannya kurang lebih kemarin itu di atas 85%. Selanjutnya kita akan berbicara tentang analisa ekonomi. Nah, analisa ekonomi ini sendiri berdasarkan dari pengeluaran kami kemarin dan beberapa perhitungan untuk memprediksi nilai balancingnya agar mendapatkan nilai yang tepat untuk berapa sih harusnya agar investasi dan hasil yang diterima itu bisa tertutup. Artinya analisis intinya supaya untung. Kira-kira begitu. Nah, terlihat bahwa dalam 1 hektar lahan itu kami coba standarkan di kurang lebih di 21.429 populasi atau tanaman. Nah, ini belum dengan resiko kematian, artinya kegagalan tumbuh, serang hama atau tidak produktif dan lain sebagainya. Namun secara standar upayanya adalah sekitar 21.000. Dengan perkiraan karena ini panennya belum selesai, perkiraannya dalam per hektar itu 10.714 kilo untuk konvensional dan mekanisasi 13.179 kilo dengan rata harga pasar tahunan kurang lebih di 15 ribuan. Sementara untuk biaya produksi tadi itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada di 129 jutaan untuk yang konvensional, sementara untuk yang mekanisasi 105 jutaan. Sementara untuk pendapatannya dengan mengkalikan antara yield dan rata harga tahunan kurang lebih 160.714 untuk yang konvensional, sementara untuk yang mekanisasi 197.608.000. Sementara kita bisa melihat ada persentase profit di situ, nilai profit yang didapatkan di konvensional kurang lebih 31.705.000 rupiah, mekanisasi 91.836.000 rupiah. Sementara untuk RC rasionya konvensional 1,2, sementara mekanisasi 1,9. Ini artinya setiap 1 rupiah yang kita keluarkan untuk konvensional hanya menghasilkan 0,2 rupiah. Sementara kalau mekanisasi menghasilkan 0,9 rupiah. Lalu berdasarkan pengujian pada penelitian ini, praktik pengelolaan lahan pertanian menggunakan konsep mekanisasi dan sistem irigasi meningkatkan produksi sebesar 23%. Ini berdasarkan data produksi kami. Namun saya pribadi belum memasukkan data itu ke sini karena memang itu datanya masih belum selesai. Jadi baru data yang sebagian kecil yang bisa kita masukkan. Oleh karena itu hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susila et al. 2020 bahwa penggunaan sistem vertigasi mampu meningkatkan secara signifikan terhadap tinggi tanaman dan hasil tanaman sebesar 33%. Kalau Pak Susila mendapat 33%, kami mendapat 23%. Dalam perspektif bisnis, praktik pengelolaan lahan pertanian menggunakan konsep mekanisasi dan sistem vertigasi memberikan peningkatan keuntungan 65% lebih tinggi atau setara dengan 60 jutaan per musim per hektar lahan. Namun ini belum dikurangi dengan biaya penyusunan alat. Mohon maaf. Apabila sudah dikurangi, maka rasio profitabilitasnya menjadi 39%. Selanjutnya ini adalah analisa ekonominya. Analisa bisnis penerapan metode mekanisasi pada luasan 5 hektar. Jadi berdasarkan hitung-hitungan kami, untuk penerapan teknologi mekanisasi dan sistem vertigasi yang berkelanjutan secara bisnis, setidaknya membutuhkan minimalnya adalah 5 hektar lahan dengan 5 hektar hamparan. Lalu berapa sih sesungguhnya modal yang harus dibutuhkan untuk bisa melaksanakan konsep tersebut? Berdasarkan perhitungan ini, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1,28 miliar. Itu yang harus diinvestasikan di awal, digunakan untuk beberapa pengadaan alat dan bahan juga, diantaranya mungkin juga mesin dan alat-alat pertaniannya, pun juga dengan operasionalnya. Jadi untuk capex mekanisasinya saja kita membutuhkan 379 juta, capex irigasi kita membutuhkan 275 juta. Untuk OPEX, kalau capex itu kan capital expenditure ya, artinya modal awal yang harus kita keluarkan. Kalau OPEX adalah operational expenditure,
Artinya biaya operasional yang selalu kita keluarkan untuk dalam melakukan produksi. Kalau OPEX produksi itu kurang lebih 529 jutaan. Kalau OPEX supervisor ini tenaga yang apa manpower yang mengkoordinir seluruh pelaksanaannya sebesar 77 jutaan per musim, per siklus budidaya. Lalu untuk OPEX perawatan mekanisasi sebesar 11 juta 180 ribuan, OPEX perawatan irigasi 8 juta 250 ribuan. 8 juta 250 ribu. Nah, lalu kita melihat bahwa di tahun pertama ini terjadi minus ya, karena memang kita mengeluarkan banyak di tahun pertama, secara pemasukan kita belum nutup. Tapi di tahun ke-1 itu kita sudah plus 391 juta. Artinya tahun kedua setelah pelaksanaan. Kalau dalam bahasa bisnis, tahun ke-1 adalah tahun kedua perhitungan dari awal, lumrahnya kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau dalam perspektif bisnis, menggunakan tahun ke-0 sebagai apa namanya starting pointnya, base pelaksanaannya. Nah, kemudian di tahun kedua dalam perspektif bisnis ini meningkat menjadi kurang lebih 422 juta. Tahun ketiga meningkat lagi, tahun keempat meningkat lagi. Nah, cash flow kumulatifnya ya jelas di tahun ke-0 pasti akan 0. Kemudian untuk yang di tahun ke-1-nya akan ada 100 jutaan, kemudian di tahun kedua ada 800 jutaan, di tahun ketiga ada 876 juta 352 ribu, sementara di tahun keempat 940 juta 211. Payback periodenya adalah kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Jadi hampir 2 tahun kita sudah bisa melaksanakan profit. Namun perlu diketahui ada disclaimer-nya apabila kondisi pertanamannya juga bagus, karena satu-satunya penghasil ekonomi dari praktek budidaya ini adalah si tanaman cabai itu sendiri. Kalau tanamannya oke, artinya semuanya terkendali, maka harusnya bisa memberikan keuntungan. Namun tidak hanya di situ, juga berangkat dari faktor fluktuasi harga. Apabila harganya juga harga bagus, artinya di atas harga biaya produksi, harusnya bisa mendatangkan profit. Seperti itu. Nah, terus ada B per C ratio, artinya benefit and cost ratio-nya sebesar 1,39, artinya antara benefit dan cost lebih besar benefit. Oleh karena itu, ini sangat layak untuk dilakukan dengan return of investment-nya sebesar 39%. Ini juga sangat layak untuk dilakukan. Nah, untuk bagaimana dengan analisa risikonya? Analisa perbandingan risiko antara metode konvensional dan metode mekanisasi sebagai berikut. Jadi di sini kami sedikit merangkum ada beberapa risiko yang kami lihat, ada finansial, operasional, lingkungan, dan perubahan iklim. Risiko finansial untuk yang konvensional memang di awal investasinya sangat rendah. Untuk jangka panjang biaya operasional sangat tinggi karena ini juga akan berpengaruh banyak kepada beberapa variabel-variabel lain, terutama khususnya di tenaga kerja dan ketidakpastian iklim. Terus mekanisasi. Kalau mekanisasi dalam perspektif risiko finansial memang secara investasi akan tinggi di awal. Tetapi untuk jangka panjang biaya operasional akan lebih rendah karena secara infrastruktur sudah terbangun. Sehingga nanti akan lebih mudah dalam penerapan SOP, dan yang paling penting sebenarnya adalah pada setiap aktivitas pelaksanaan aktivitas budidaya di lapangan itu dilakukan dengan tepat waktu berdasarkan waktu-waktu rekomendasi yang sudah ditetapkan atau berdasarkan standar operasional prosedurnya. Itu yang dalam perspektif operasional kami melihatnya begitu. Lalu untuk risiko operasional, untuk yang pada pelaksanaan menggunakan konsep konvensional lebih banyak mengandalkan tenaga kerja manusia. Sementara kalau mekanisasi penggunaan tenaga kerja manusia yang lebih sedikit namun membutuhkan tenaga yang terampil. Sebagai salah satu contoh, kalau tenaga kerja yang terampil adalah tenaga kerja yang mampu mengoperasikan alat dan mesin. Nah, itu ya. Nah, risiko operasional pada konvensional ini yang paling sering dialami oleh seluruh produsen. Jadi sebenarnya tidak hanya petani. Petani mungkin jarang sekali, tetapi yang memiliki lahan kecil ya. Tetapi kalau untuk petani yang memiliki lahan luas, itu sulit sekali mencari tenaga kerja manusia untuk beberapa daerah yang kami temui, karena prestasi kerjanya rendah, kemudian biayanya juga mahal. Yang ketiga,
bahkan tenaga kerjanya juga enggan untuk bekerja di situ misalnya gitu. Lalu untuk risiko lingkungan yang pada aspek konvensional lebih mengandalkan bahan kimia dan penggunaan air yang tidak efisien. Karena pasti konvensional kita bisa melihat beberapa teknik irigasi yang sering dilakukan di petani, yaitu yang pertama mulai metode furrow irrigation, yaitu dengan cara menyiram tanaman pada bedengan, jarak antar bedengannya dilalui air, sehingga itu membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penggunaan bahan kimianya juga menjadi lebih banyak karena bahan kimia yang digunakan dengan cara dikocor atau ditabur atau ditugal, tentu dengan jumlah yang sedikit lebih banyak. Kenapa? Karena memang ada potensi untuk terjadi volatilisasi. Oleh karena itu agak dilebihkan dari dosis anjurannya. Eh, Berbeda hal dengan mekanisasi. Karena mekanisasi penerapan pemupukannya dilakukan dengan cara vertigasi, maka pupuk yang sudah sampai pada bedengan pertanaman itu akan segera dapat diserap oleh tanaman karena sudah terjadi ionifikasi di situ dan bisa langsung diserap apabila kondisinya normal. Kalau misalnya kondisi tidak normal, mungkin bisa dilakukan upaya penormalan kondisi dulu. Misalnya katakanlah misalnya pH-nya sedang rendah atau pH-nya terlalu tinggi, bisa diatur terlebih dahulu. Selanjutnya untuk risiko perubahan iklim, yang konvensional ini sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kenapa sangat rentan? Karena yang pertama adalah eh terutama di irigasi. Kita tidak mempersiapkan air untuk satu siklus musim tanam. Biasanya begitu, hanya mengandalkan sungai atau hujan. Jadi terbatasnya pilihan itu dan harus dibagi juga dengan petani-petani yang lain atau tetangga-tetangga lahan yang lain. Oleh karena itu bisa jadi akan berdampak pada pertanaman itu sendiri, terutama di kebutuhan airnya yang tidak tercukupi. Selanjutnya, untuk yang mekanisasi, tahan akan perubahan iklim karena dengan upaya mitigasi dari awal. Karena kita sudah membuat infrastrukturnya, kita sudah buat kolam, kita sudah buat uh, jaringan distribusi airnya, jaringan irigasinya, kita sudah setting untuk zonasinya dan sebagainya. Jadi kita lebih tahan secara perspektif operasional. Nah, berdasarkan pada tabel di atas, bisa kita bayangkan bahwa dalam kondisi ini ketergantungan akan ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja sangatlah tinggi. Apabila jumlah tenaga kerjanya kurang dari yang dibutuhkan, maka akan mengganggu proses produksi yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan dan hasil tanaman secara langsung. Itu nyata sekali. Nah, selain itu, karena penggunaan air yang lebih efisien, metode mekanisasi ini dapat bertahan pada kondisi kemarau panjang, mencanangkan air pada kolam yang telah dipersiapkan. Nah, kita bisa bayangkan pada luasan 5 hektar tadi, berapa banyak tenaga kerja yang harus dipersiapkan untuk bisa menyelesaikan itu jika tidak dilakukan substitusi menggunakan mekanisasi. Selanjutnya, ini adalah kesimpulan. Mohon maaf, ini belum saya ganti. Dari studi ini, dari percobaan ini yang kami rangkum, kesimpulannya adalah teknologi mekanisasi menggunakan traktor roda 4 dan didukung dengan implementer yang tepat dapat meningkatkan prestasi kerja, aktivitas pembajakan 900 meter persegi per jam, rotari, pembuatan bedengan, pemasangan instalasi hidrosol, dan pemasangan mulsa 1.800 meter persegi per jam. Sementara itu untuk proses pengairan dan pemupukan 4.500 meter persegi per jam dengan menggunakan sistem vertigasi dan untuk penyemprotan 667 meter persegi per jam menggunakan mesin power sprayer. Penerapan teknologi mekanisasi dan sistem vertigasi dapat meningkatkan produksi hingga 23%, memiliki risiko produksi rendah, memiliki tingkat keberhasilan tinggi serta penghematan waktu 53%, tenaga kerja 81%, dan biaya 18%. Selain itu, pada beberapa wilayah kesulitan mendapatkan tenaga kerja, sehingga ini menjadi dorongan untuk beralih ke modernisasi pertanian. Yang ketiga, studi kelayakan bisnis untuk model penerapan teknologi mekanisasi dan sistem vertigasi ini termasuk baik dan layak, yaitu memiliki nilai IRR-nya 30%, cost and benefit-nya 1,39, dan nilai return of investment-nya 39%. Nah, saran pengembangannya adalah kami sadar bahwa masih ada kekurangan dan belum sempurna, oleh karena itu kami juga menuliskan pertama penggunaan alat dan mesin berbasis energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi karbon. Terus yang kedua, otomasi proses penyiraman berdasarkan sensor kemampuan tanah. Yang ketiga adalah pembangunan konsep kelompok pertanian modern. Terima kasih. Kira-kira itu.
Baik, terima kasih kembali Mas Cahyo. Wah, materinya sangat luar biasa ya, teman-teman. Ya, baik bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh di eh, eh, raise hand atau chat di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, wah, keren sekali tadi ya penyampaian materi dari Mas Cahyo ini. Tadi udah dipaparkan perbedaannya mengenai prestasi kerja dari konvensional sama mekanisasi itu kayak gimana. Nah, ayo teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silahkan di raise hand atau bisa chat di kolom komentar. Oke, ada dari Ibu Irawati. Oh, oke, Ibu boleh silahkan di on mic saja, Ibu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mas Cahyo menarik sekali presentasinya dan sepertinya saya sudah dibawa ke keadaan petani kita mungkin 25 tahun ke depan ini sepertinya, harapannya. Ya, tapi sudah dimulai Iya, dari sekarang. Menarik sekali. Cuman saya tadi ada sedikit concern ya waktu breakdown cost tadi, baik capital expenditure maupun operasionalnya. iya, Sampai ke bawah tadi di tahun pertama itu kan lebih 800 juta kalau saya tidak salah tadi ya untuk capital expenditure per hektar. iya, Ya, ya, hampir 1 miliar lebih kurang. Walaupun nanti di tahun-tahun berikutnya itu sudah nol ya karena sudah di awal. Nah, iya betul. pertanyaan saya saya mohon maaf, saya tidak menilai petani kita itu tidak mampu semua ya, tetapi fakta yang ada bahwa sebagian besar petani kita, terutama petani tanaman semusim, ya baik pangan, Iya, hortikultura, ataupun eh, mungkin nanti jagung, kedelai ya, itu kan iya, kepemilikan lahannya rendah sekali. Yang besar itu kan kepemilikan lahan perkebunan karena dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar. Nah, seberapa yakin Mas Cahyo bahwa skenario yang tadi dipaparkan itu bisa kita aplikasikan untuk petani yang skala kecil tadi? Saya catat poin yang paling kelompok petani modern. Itu saya sangat-sangat setuju. iya, Jadi artinya akan ada beberapa PR lagi untuk mencapai ke sana. Dan jangan lupa dari pemaparan diskusi panel tadi pagi, salah satunya adalah jembatan sesuai dengan tema kegiatan kita bridging iya, antara knowledge dengan field ya, the iya. farmers in the field. Nah itu kira-kira bagaimana insight dari Mas Cahyo? Terima Iya. kasih Mbak Fina. Baik. Baik, Ibu Ira, terima kasih pertanyaannya, Bu. Ya, ini pertanyaan menurut saya baik sekali, Bu, karena memang langsung mengantarkan kita kepada apa yang akan kita capai di masa mendatang dan bagaimana realitanya pada saat ini, kan. Benar sekali bahwa mungkin Bu Ira juga mengatakan kepemilikan lahan petani di Indonesia, khususnya yang di tanaman pangan dan hortikultura itu sangat kecil-kecil dibanding kalau pemilihan lahan di tanaman perkebunan ya, Bu ya, atau tanaman tahunan. Pak Bayu dan Bu Elsa pun juga mengatakan demikian dan saya sangat yakin bahwa di luar sana datanya juga menyebutkan demikian. Nah, oleh karena itu, Bu, kita bisa bayangkan kalau misalnya Ibu tadi perhatikan Pak Bayu sempat mengatakan bahwa rata-rata pendapatan per bulan untuk petani kita kurang lebih itu hanya Rp239.000, Bu. Nah, justru di situ yang mendorong kami untuk bagaimana dengan mereka hanya cuman punya lahan sedikit tapi bisa mendapatkan keuntungan lebih dari pemanfaatan lahannya. Sesungguhnya sebenarnya penelitian ini adalah percobaan ini adalah percobaan pendahuluan sebenarnya, Bu. Kami ingin mengarahkan ini nanti menjadi sebuah koperasi pertanian yang lebih modern dengan konsep kalau misalnya Bu Ira mengetahui konsep KUD yang diterapkan di mitra kelapa sawit, petani mitra kelapa sawit, artinya lahan tani yang kemudian diolah oleh KUD sehingga petani hanya menerima profitnya saja tanpa harus mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga lagi dari dompetnya
tapi dengan hasil yang juga oke karena dilakukan secara profesional. Nah, yang kami ini agak sedikit lebar ya penjawabnya Bu Ira ya. Mudah-mudahan supaya bisa ini kan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Karena begini Bu, Indonesia kan saat ini kita dengan lahan yang luas tapi selalu diasosiasikan dengan produktivitas yang kecil. Ya karena memang pengusahaan atas lahannya yang ada di Indonesia atau yang diwakilkan oleh para petani itu memang tidak dilakukan secara intensif. Beberapa kasus sebagai contoh misalnya di Sulawesi Tengah. Rata-rata di Sulawesi Tengah itu petaninya tanam tinggal. Nah, itu yang menyebabkan ya sudah mereka cuma tanam tinggal begitu waktu panen mereka panen. Nah, itu ya pasti jelas secara data di akhir kita akan mendapatkan angka yang kecil secara productivity. Nah, oleh karena itu kami berangkat dari sana bagaimana dengan lahan yang ada bisa dioperate secara profesional, secara intensif, juga secara kelembagaan. Nah, makanya kenapa tadi saya dorong tadi untuk pembentukan konsep pertanian modern. Terus sudah pasti Bu, tidak mungkin petani kita bisa menerapkan dengan investasi sebesar ini, apalagi hanya dengan luas lahan yang kecil. Tentu tidak bisa terlaksana. Kami mengajak untuk dilakukan secara berkelompok. Nah, berkelompoknya ini akan sangat variatif sekali bergantung pada kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang ada di sana tentunya di masing-masing itu. Nah, kami akan mengarah ke sana, cuman memang butuh banyak energi untuk mengarah ke sana, Bu. Jadi dan juga butuh proses, butuh waktu juga. Dan butuh banyak sekali dukungan, terutama dari komitmen dari pelaku-pelaku itu sendiri supaya prosesnya ini bisa dirasakan manfaat nantinya. Nah, itu sih Bu sebenarnya pandangan kami sehingga hasil penelitian ini akan kami gunakan sebagai landasan bahwa kalau dilaksanakan secara intensif, dilakukan dengan operasional yang oke, dengan ada standar operasional prosedurnya, maka secara keuangan, secara operasional, secara lingkungan akan dapat diminimalisir potensi-potensi kerusakan atau kegagalannya. Nah, itu yang sebenarnya pengen saya sampaikan pada percobaan ini. Namun ini belum selesai Bu. Artinya masih akan ada penelitian-penelitian berikutnya setelah ini untuk lebih menyempurnakan secara terus-menerus dan melihat bagaimana perkembangan zaman nantinya. Gitu kira-kira Bu Ira, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Bu. Terima kasih Mas Cahyo. Mbak Vina, boleh saya sedikit follow up komentar? Tidak bertanya lagi, tetapi mungkin memberikan masukan. Jadi memang Ya. saya sangat setuju, Mas Cahyo, penelitian ini memang akan terus dilakukan, menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan yang ada di masyarakat. Kemudian tentu tadi iklim dan topografi juga ya, karena memang kepemilikan lahan yang kecil tadi ditambah lagi dengan topografi yang kita sulit mendapatkan di Indonesia ini, satu hamparan pertanian yang begitu luas seperti misalnya di Eropa atau di Australia dan Betul. Amerika Serikat. Itu juga Betul membuat sekali. kendala kita. Jangankan high mechanization, tetapi traktor 4R saja sulit. Iya, betul. Memindahkan traktor 2R saja kalau sawah kita sudah bertingkat itu juga akan kesulitan. Nah, namun Betul. saya titip pertama yang mencintai dan menggerakkan pertanian semua yang ada di ruangan ini, saya catat ada pertama sangat setuju bahwa kita harus tetap meningkatkan kelembagaan petani ya, itu juga salah satu kunci. Sudah ada di masa lampau tapi sayangnya menurun, kemudian kita harus naikkan lagi ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting tentu tadi edukasi dan pendampingan ya, karena memang dengan area dan budaya yang berbeda, kearifan lokal yang berbeda tentu butuh penyesuaian. Itu aja pesan tambahan dari kami kepada orang-orang muda penggerak pertanian Indonesia. Terima kasih Mbak Bu Vina. Iya, terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih Mas Cahyo dan Bu Irawati mungkin ya. Untuk sesi tanya jawabnya mungkin bisa dicukupkan dulu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa mekanisasi ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas untuk petani dengan lahan yang kecil, dengan pelaksanaannya itu dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, mungkin untuk mengakhiri sesi presentasi pertama ini, untuk Mas Cahyo bisa memberikan closing statement-nya, Mas.
Ya, oke. Dari saya adalah Edu Farmers bukanlah satu-satunya lembaga yang bergerak di sektor pertanian untuk memajukan pertanian Indonesia. Namun kami tetap terus berkomitmen mengarah supaya pertanian Indonesia lebih maju. Tentunya membutuhkan uluran tangan dari seluruh pihak supaya kita sama-sama bisa membawa pertanian Indonesia lebih baik lagi dari hari ini. Dan ini adalah sebagian kecil dari yang kita lakukan sesungguhnya, namun tetap butuh banyak masukan juga dari berbagai pihak supaya kami lebih baik dan lebih mantap lagi untuk depannya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kembali Mas Cahyo. Nah, itu tadi teman-teman sesi presentasi yang pertama luar biasa sekali topik yang dibawakan sama Mas Cahyo tadi ya. Nah, tapi jangan lemes dulu ya teman-teman karena masih ada topik yang jauh lebih menarik lagi nih teman-teman. Nah, topik yang selanjutnya ini akan membahas mengenai pengaruh perbedaan praktik manajemen terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung di Palu. Nah, adapun di dalam topik ini nantinya akan membahas mengenai praktik manajemen budidaya, aplikasi drip irigasi, respon pertumbuhan dan hasil tanaman, serta variabel apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, materi ini nantinya akan disampaikan oleh Mbak Nindi. Nah, Mbak Nindi ini merupakan lulusan agronomi UGM. Nah, halo Mbak Nindi, kita sapa dulu ya Mbak Nindi. Halo Mbak Nindi. Halo Nah, semua. ya, Mbak Nindi ini saat ini menjadi Knowledge Officer dan Mbak Nindi juga pernah menjadi speaker seminar seminar nasional hasil penelitian pertanian 8. Nah, halo Mbak Nindi, gimana nih Mbak Nindi? Udah semangat juga kah untuk menyampaikan materi pada siang hari ini? Iya, iya, makasih Mbak Vina, Mbak Moderator. Tentunya masih semangat dan harus semangat ya sampai akhir buat teman-teman yang Ya, sudah hadir juga di sini. betul sekali Mbak Nindi. Nah, teman-teman jangan kalah semangat ya, soalnya narasumber kita udah semangatnya udah luar biasa sekali. Nah, teman-teman sekali lagi untuk sesi tanya jawab nanti ada di akhir sesi presentasi. Jadi buat teman-teman yang eh, ingin bertanya boleh disimpan dulu pertanyaannya dan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, Mbak Nindi mungkin bisa dimulai saja Mbak untuk sesi presentasi yang kedua. Baik, Saya ya izin share silakan Mbak. screen ya. Sudah terlihat untuk slide PowerPoint-nya? Sudah bisa terlihat, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang hadir di room 1 ini ya. Nah, untuk materi kedua, membahas masih tentang inovasi teknologi pertanian, yaitu topiknya mengenai pengaruh perbedaan praktik manajemen terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Ini dilakukan di Sulawesi Tengah. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Vina bahwa topik yang akan dibahas nanti manajemen, kemudian aplikasi manajemennya itu sendiri dari irigasi tetes, mulsa sekam padi, dan juga mikoriza di tanaman jagung. Kemudian respon pertumbuhan dan hasil tanamannya itu bagaimana. Dan yang terakhir tentang variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Nah, selanjutnya ini untuk semacam summary atau rangkuman dari hasil penelitian ini yang kami angkat mengenai bahwa productivity atau produktivitas jagung di Indonesia ini masih tergolong rendah gitu, dan apalagi di saat ini mau ya semakin ini ya makin berdampak adanya perubahan iklim seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Elsa tadi pagi, adanya kemarau panjang begitu. Nah, itu juga akan semakin mempengaruhi produktivitas dari tanaman jagung itu. Nah, bagaimana praktik manajemen pertanian yang bisa membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, yang bagaimana praktik terbaiknya itu yang seperti apa? Nah, ini akan dibahas.
Dan untuk hasil utamanya sendiri bahwa best practice untuk manajemen practices ini yang merupakan kombinasi dari perlakuan atau manajemen penggunaan irigasi tetes atau drip irrigation, lalu aplikasi sekam padi sebagai mulsa, dan juga aplikasi mikoriza, ini menghasilkan bobot kering pipil jagung tanamannya itu 14,22% lebih tinggi dibandingkan dengan eh, praktik yang hanya menerapkan furrow irrigation atau irigasi alur. Serta untuk best practice ini juga mampu meningkatkan hasil bobot kering pipil pertanamannya itu 21,91% lebih tinggi dibandingkan jika kita hanya menerapkan praktik manajemen dengan irigasi alur saja atau yang biasa diterapkan oleh petani ya. Di sini kita menyebutnya farmers practices. Baik, untuk latar belakang penelitiannya bahwa mengapa penelitian ini penting dilakukan, ini juga sebagai jawaban tadi ya untuk mengatasi atau bagaimana kita itu bisa melakukan adaptasi terhadap adanya perubahan iklim, khususnya kekeringan, dan juga sebagai bentuk pengembangan inovasi di bidang pertanian. Nah, untuk solusi yang ditawarkan tadi juga di sini kita menerapkannya sebagai pemanfaatan limbah pertanian juga, karena tadi saya juga menyebutkan adanya penerapan mulch. Ini juga tujuannya supaya bisa sustainable gitu ya. Dan serta untuk meningkatkan produktivitas tujuan atau goals utamanya. Nah, kita tahu sendiri untuk tanaman jagung itu cukup sensitif untuk kebutuhan air tanamannya itu, tidak seperti tanaman-tanaman lain mungkin ya. Karena di sini jika tanaman mengalami kekurangan air, itu dapat menurunkan produktivitasnya. Bahkan tadi dengan adanya perubahan iklim, terus kelangkaan air yang semakin global, semakin serius secara global, itu bisa menurunkan produksi hingga 50-80%. Nah, upayanya di sini adalah dengan melakukan pengolahan air irigasi, serta didukung dengan beberapa penerapan eh, lainnya, seperti penerapan mulsa organik dan pemberian mikoriza sebagai kombinasi perlakuan yang mendekati atau harapannya bisa lebih efektif gitu untuk diterapkan di baik tingkat petani, petani kecil maupun skala yang lebih luas. Nah, untuk pembandingnya di sini dibandingkan dengan irigasi alur atau furrow irrigation, karena di sini untuk irigasi tetes sendiri itu lebih hemat air tentunya. Ini bisa menjawab agar bisa menjawab ya untuk pertanyaan kelangkaan air, jadi kita harus menghemat air seperti itu. Nah, untuk yang penerapan mulsa organik ini selain bisa untuk menghambat penguapan, kemudian juga menghambat pertumbuhan gulma. Gulma-gulma dengan gulma-gulma yang tumbuhnya terhambat ini nantinya diharapkan bisa eh, memper apa ya tumbuhan tanaman jagungnya ini jauh lebih bagus dibandingkan yang ketika tidak diberikan mulsa organik. Nah, dengan penambahan mikoriza juga selain sebagai biokontrol atau biostimulan, ini dengan adanya mikoriza di dalam permukaan tanah, ini akan membentuk struktur hifa ya, perpanjangan perakaran di sistem area perakaran. Ini juga akan membantu akar tanaman untuk mempermudah atau menjangkau air yang dan juga nutrisi yang mungkin sukar untuk diraih oleh akar tanaman. Nah, tujuannya tadi untuk mengetahui pengaruh praktik manajemen yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil panen tanaman jagung di wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Nah, untuk memantik pada sesi ini juga saya memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh praktik manajemen budidaya yang berbeda tadi terhadap tanamannya? Bagaimana responnya? Kemudian, apa praktik manajemen yang baik dari 3 praktik tersebut? Bagaimana dan apa yang paling baik gitu untuk diterapkan? Nah, yang terakhir, variabel-variabel apa saja yang bisa mempengaruhi
tumbuhan dan hasil panen, baik itu yang langsung maupun yang secara tidak langsung gitu berpengaruh. Selanjutnya, saya jelaskan dulu tentang metodologinya, metode penelitiannya, bahwa penelitian ini telah dilakukan pada Maret hingga Juli 2023 di lahan milik BPP, Balai Pelaksana Penyuluh di Sulawesi Tengah. Gitu. Nah, untuk rancangan percobanya di sini menggunakan rancangan RAKL, rancangan acak kelompok lengkap dengan faktor tunggal. Faktornya tadi yaitu praktek manajemen pertanian dengan adanya 4 blok, blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4, dan perlakuannya 3 jenis, yaitu kombinasi antara tadi ya beberapa praktek manajemen. Yang pertama ada best practices, ini kombinasi dari drip irrigation atau irigasi tetes, kemudian pemberian mulsa sekam padi dan juga mikoriza. Untuk yang perlakuan kedua yaitu farmer practices, ini menggunakan irigasi furrow eh, dengan penambahan mikoriza. Sedangkan untuk praktik yang ketiga atau farmer practices ini hanya menerapkan irigasi furrow saja atau irigasi aur saja. Untuk desainnya mungkin seperti bisa dilihat di gambar 1 ya. Ini desain irigasi untuk di area penelitian yang telah dilakukan. Nah, untuk alat dan bahannya mungkin ya ada benih jagung, kita menggunakan NK, kemudian pupuk NPK, urea, MKP, lalu ada penambahan hormon juga. Selain itu tadi, mikorizanya, sekam padinya, dan alat-alat untuk mengukur atau mengamati variabel-variabel yang kita gunakan. Nah, variabelnya apa saja? Di sini ada tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, kemudian bobot tongkol beserta klobotnya, diameter batang, tadi udah ya. Bobot kering batang, bobot kering daun, bobot kering akar, dan bobot kering total tanaman. Serta untuk hasilnya kita mengukur bobot pipil jagung kering dan juga menghitung indeks panennya. Untuk analisis datanya, kita menggunakan ANOVA dan juga uji lanjut 2K, HSC 2K, dan juga menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diujikan, yang diukur, menggunakan analisis korelasi, dan juga analisis koefisien jalur atau path koefisien. Ini untuk melihat atau mengetahui variabel-variabel mana yang nantinya berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Baik, untuk hasil dan pembahasannya dari penelitian atau metodologi yang kita rancang, itu yang pertama kita lihat dari hasil tinggi tanaman, bahwa tinggi tanaman ini merupakan salah satu pengukuran alat ukur yang bisa menggambarkan atau mengindikasikan bahwa pertumbuhan tanaman ini dan bisa memprediksi biomasa yang dihasilkan oleh tanaman. Nah, dari gambar 2, ini merupakan grafik sigmoid atau kurva sigmoid dari pertumbuhan tinggi tanaman jagung pada manajemen praktisis yang berbeda. Tuh, tadi ada 3 ya, yang kita amati dari 0 hingga 14 minggu setelah tanam. Jika dilihat dari fase pertumbuhan tanamannya, ini kita tahu bahwa pertumbuhan tanaman dibagi menjadi 4 ya, dari mulai perkecambahan, vegetatif, pembungaan. Kemudian kalau jagung ini selain dari pembentukan hasil, pembentukan tongkolnya juga pematangan. Seperti yang bisa dilihat di gambar ketiga mengenai skema pertumbuhan jagung ya di setiap fase pertumbuhannya, dan di sini bisa dilihat pada tanaman jagung secara umum berdasarkan 3 perlakuan yang kita uji bahwa fase percepatan pertumbuhan itu terjadi pada umur 4 hingga 8 minggu setelah tanam. Dan kemudian setelah 8 minggu setelah tanam akan mengalami fase stasioner atau fase tetap gitu setelah itu. Gitu. Nah, dari 3 perlakuan ini bisa kita lihat bahwa perlakuan yang best practices atau kombinasi dari 3 jenis manajemen yang diterapkan itu
merupakan perlakuan yang bisa menghasilkan tinggi tanaman paling tinggi di antara perlakuan yang lainnya. Sedangkan untuk dua perlakuan lainnya, yaitu farmer practices dengan pemberian mikoriza, ini ternyata belum bisa menghasilkan tinggi tanaman yang lebih baik. Bahkan hasilnya sama dengan hasil yang hanya menerapkan irigasi alur saja atau furrow irrigation. Nah, ini bisa disebabkan karena di sini pemberian mikoriza ini belum terlalu terekspresi. Itu bisa disebabkan oleh adanya faktor si mikorizanya ini mungkin saat aplikasi kemudian terbawa oleh aliran air karena furrow irigasi ini kan airnya ini ya dialirkan melalui parit-parit kecil yang dibuat antara tanaman seperti itu. Dimungkinkan karena hal tersebut. Nah, jika dilihat dari variabel jumlah daun dan juga diameter batang, di sini untuk jumlah daun terlebih dahulu, eh, dari histogramnya yang kita amati pada umur 2, 6, dan 14 minggu setelah tanam, ini juga menunjukkan bahwa best practices atau kombinasi perlakuan irigasi tetes, mulsa sekam padi, dan mikoriza ini signifikan lebih tinggi dalam menghasilkan jumlah daun di tanaman jagung. Seperti itu. Nah, namun untuk dibandingkan dengan farmer practices yang diberikan mikoriza, ini hasilnya tidak berbeda nyata ternyata. Cuman untuk hasil ini signifikan dibandingkan dengan ketika pengaplikasian teknologi atau manajemen yang menerapkan irigasi furrow saja. Hal ini juga terjadi di variabel diameter batang. Hasilnya sama, di mana best practices ini memberikan pengaruh yang signifikan lebih tinggi hasilnya dalam menghasilkan diameter batang tanaman jagung. Nah, dari hasil ini kemudian kita bisa mengukur biomasa tanamannya. Pada tabel pertama, tabel 1 ini adalah tabel mengenai data rata bobot kering batang, bobot kering daun, bobot kering akar, dan bobot kering total tanaman jagung yang diamati pada umur 16 minggu setelah tanam. Nah, namun jika tadi kita melihat bahwa diameter batang tanaman jagung ini tidak memberikan hasil yang signifikan, ternyata dari biomasanya ini secara statistika tidak berbeda nyata antara tiga perlakuan yang kita ujikan. Namun dilihat dari bobot kering daun dan juga bobot kering akar, serta hasil total biomasa kering tanamannya itu, nah perlakuan black practices ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan dibandingkan dengan terutama ya dibandingkan dengan yang hanya menggunakan irigasi alur saja. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap hasil tanaman jagungnya? Ini kita lihat di tabel yang kedua, yaitu merupakan tabel rata hasil dari bobot kering tongkol beserta klobotnya, kemudian bobot kering pipil, jagung pipil, dan indeks panen. Oh ya, untuk hasil ini kita amati per tanaman. Dan untuk hasilnya, dengan pertumbuhan tanaman dan biomasa yang dihasilkan oleh tanaman jagung ini lebih baik ya pada saat pemberian atau aplikasi perlakuan best practices, asimilat yang dihasilkan oleh tanaman juga jauh lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya. Nah, ini akan menghasilkan biomasa kering atau hasil produksi tongkol beserta klobot yang signifikan lebih tinggi, lebih besar hasilnya per tanaman ya, dibandingkan dengan perlakuan farmer practices. Nah, begitu juga dengan jagung pipil keringnya. Ini per tanaman juga signifikan lebih besar hasilnya dibandingkan dengan dua perlakuan lainnya. Dan di sini untuk indeks panen, hasilnya tidak berbeda nyata dan ini ratanya hampir sama semua ya, 0,36 sekian gitu dan tidak signifikan secara uji statistika. Ini menunjukkan bahwa
ya semakin besar indeks panennya nanti akan semakin besar efisien tanaman dalam memanfaatkan atau menggunakan asimilat atau hasil fotosintat dari proses fotosintesis gitu untuk membentuk hasil ekonomis yang di sini merupakan bobot kering jagung pipil. Nah, jika kita lihat secara visual, ini ada gambar bagaimana ukuran panjang tongkol jagungnya ya. Ini diambil ketika belum dipanen jagungnya. Ini untuk perlakuan T1 ini yang best practices. Ini bisa dilihat juga bahwa tongkolnya lebih besar dibandingkan yang tongkol jagung yang diperlakukan TI2 dan TI3. Di mana untuk skalanya sendiri ini satu jengkal ini kurang lebih 20 cm. Nah, dari hasil visual saja bisa terlihat bahwa dengan perlakuan best practices, dengan penerapan irigasi tetes, pemasangan mulsa organik dari sekam padi dan juga mikorizа, itu mampu meningkatkan produksi tanaman jagung. Nah, bagaimana korelasi atau hubungan antara variabel-variabel tadi yang kita amati, yang telah diukur dalam antar hubungannya antar variabel maupun terhadap hasil. Di sini bisa kita lihat pada gambar 6 mengenai korelogram hubungan antara variabel pertumbuhan terhadap hasil. Hasilnya ini saya menggunakan bobot kering pipil jagung. Kemudian untuk variabel pertumbuhannya tadi ada jumlah daun, tinggi tanaman, kemudian total biomasa kering tanaman. Nah, hasilnya ternyata dari semua variabel pertumbuhan yang diujikan itu memberikan hubungan yang berkorelasi positif. Jadi saling mendukung dan jadi misalkan semakin tinggi tanaman maka jumlah daunnya semakin banyak. Ini bisa dilihat dari hasil koefisien korelasinya yang nilainya signifikan besar ya 0,8. Begitu juga hubungannya tinggi tanaman dengan jumlah daun. Gitu. Ini hubungannya korelasinya sangat erat dan dilihat dari variabel pertumbuhan tersebut korelasinya dengan hasil atau bobot kering pipil jagung ini juga ada beberapa variabel yang korelasinya sangat erat. Di sini ada jumlah daun, tinggi tanaman, dan juga total bobot kering tanaman. Itu hasilnya signifikan sangat erat. Sedangkan untuk diameter batang, ini meskipun korelasinya positif, ternyata secara statistika itu tidak berbeda nyata atau tidak signifikan erat gitu korelasinya. Nah, jika kita lanjutkan di uji analisis jalur atau path analysis, ini kita bisa tahu dari variabel tinggi tanaman, jumlah daun, total biomasa kering tanamannya tadi itu mana yang berpengaruh langsung terhadap pembentukan organ generatif yang di sini juga menggunakan variabel bobot kering jagung pipil ya, yang KDW kodenya itu. Di sini bisa kita lihat untuk garis yang menghubungkan yang berwarna hijau. Ini kita ada menggunakan juga variabel intervensi atau variabel hubung. Variabel hubungnya itu yaitu bobot kering total tanaman. Nah, eh, untuk tinggi tanaman dan juga jumlah daun itu memberikan pengaruh yang tidak langsung terhadap bobot kering total tanamannya yang tinggi tanaman ini. Sedangkan yang jumlah daun, maaf tadi yang tinggi tanaman ya, untuk yang jumlah daun ini memberikan pengaruh positif yang langsung dan tidak langsung terhadap pembentukan biomasa kering tanaman. Sedangkan untuk diameter batang atau stem diameter
itu tidak berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap hasil. Nah, ini juga tadi dilihat dari hasil korelasinya bahwa diameter batang ini tidak berpengaruh signifikan ya terhadap pembentukan biomasa dan juga tadi untuk biomasanya juga tidak berbeda nyata walaupun pada awal pertumbuhan tadi pengamatan diameter batangnya ini cukup signifikan. Gitu. Nah, ini bisa dipengaruhi juga oleh asimilat yang ditimbun atau dimanfaatkan oleh tanaman untuk pembentukan batang. Ini tidak berpengaruh terhadap pengisian jagung pipilnya. Seperti itu. Seperti itu. Nah, berarti untuk variabel-variabel penting yang bisa kita jadikan acuan untuk melihat tumbuhan tanaman itu pada tanaman jagung, yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga variabel yang intervensi tadi, yang bobot kering total tanamannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan untuk perlakuan best practices atau kombinasi antara tiga manajemen ya yang diterapkan ada irigasi tetes, aplikasi mulsa sekam padi, kemudian mikoriza ini signifikan meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman jagung. Sedangkan untuk best practices ini untuk beberapa variabel tidak signifikan dengan farmer practices yang menggunakan irigasi furrow dan juga mikoriza dan juga signifikan meningkatkan jumlah daun, bobot kering akar, bobot kering total dibandingkan ketika kita menerapkan irigasi alur saja. Dan jumlah daun tinggi tanaman, berat kering total itu juga harus dipertimbangkan sebagai variabel pertumbuhan yang penting untuk kita melakukan pengamatan atau eh, dalam memproduksi bobot kering pipilan jagung yang tinggi. Nah, mungkin untuk sarannya, bila ingin mempraktikkan manajemen best practices tadi, bisa melakukan pemupukan juga melalui selang irigasinya atau vertigasi gitu ya sekaligus. Nah, ini juga bisa untuk menambah efisiensi dari pemanfaatan sumber daya yang kita gunakan. Nah, namun untuk eh, memastikan efisiensinya tersebut, ini perlu diuji kembali pada penelitian selanjutnya. Mungkin seperti itu. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Begitu pemaparan dari saya. Nanti untuk sesi diskusi saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Vina. Iya, Mbak Nindi. Terima kasih, Mbak Nindi. Ah, luar biasa sekali teman-teman. Tadi sudah disampaikan materinya oleh Mbak Nindi tentang pengaplikasian eh, best practice ya, Mbak Nindi ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan nih. Boleh langsung raise hand atau bisa chat di kolom komentar, teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan yang mengganjal di hati nih, boleh dong ditanyain ke Mbak Nindi. Ya, bisa kalau terkendala di mikro. Atau Mbak Vina mungkin mau bertanya, Mbak. Iya, Mbak Nindi, mungkin tadi kan untuk pengaplikasian Mycorrhiza ini ya, Kak, yang best practice ini. Nanti tadi kan ada drip irigasi sama pemakaian mulsa organik sekam padi sama Mycorrhiza ya, Mbak. Nah, untuk pengaplikasian Mycorrhizanya ini itu pada saat pemupukan awal atau pas eh, dicampurkan pas penyiraman itu, Mbak? Ya, langsung jawab aja ya, Mbak. Ya, jadi untuk pengaplikasian mikoriza ini masuk ke sekaligus pemupukan di awal di umur 2 minggu setelah tanam
itu kita hanya aplikasi di awal saja satu kali dengan cara spot placement. Jadi belum diaplikasikan bersamaan dengan pemberian air irigasinya. Gitu. Jadi masih sendiri. Nah, mungkin untuk pemupukan juga sama, masih kita lakukan berbeda teknik ya, masih spot placement, jadi belum tergabung. Nah, tadi sarannya ya mungkin bisa untuk lebih efisiensi tenaga kerja dan juga waktu juga bisa pemupukannya untuk dilakukan secara vertigasi juga bareng dengan pengairan airnya. Baik, Mbak. Jadi nanti mikoridanya itu dalam bentuk cair ya, Mbak? Nggak di sebar gitu, Mbak? Untuk mikorizanya bentuknya granul ya, yang padat. Jadi bukan mikoriza cair, itu kita pakainya kemarin 4 gram per tanaman. Jadi dengan kita cari dosis optimalnya juga pada penelitian sebelumnya, ditemukan kalau dosis 4 gram ini cukup efektif ya hasilnya untuk peningkatan pertumbuhan dan hasil di tanaman cabai, di tanaman jagung maksud saya. Seperti itu. Jadi untuk dosisnya ini sama ya, Mbak? Di best practice sama farmer practice itu, Mbak? Ya, untuk dosisnya kita samakan. Jadi yang dibedakan hanya tadi ada yang menggunakan mikoriza, ada yang tidak. Kemudian ada yang irigasi tetes, ada yang irigasi alur. Untuk dosisnya sama. Pemupukan pun sama. Oke, baik, Mbak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Boleh nih. Iya. Ayo teman-teman, kayaknya ada yang mau bertanya tapi malu-malu nih kayaknya ya. Soalnya dilihat, Eh, saya boleh nanya iya. nggak, Mbak? Oh, iya. Silahkan, Oke, Mas. thank you. Mas Cahyo, silahkan Mas. Iya, Mbak Mbak Nindi, yang mulsa organiknya tadi itu hanya menggunakan dari ini ya, rice husk doang ya. Iya, Mas, dari sekam padi. Oh, itu kalau misalnya per hektar berarti butuh banyak juga ya berarti ya, Mbak ya? Iya, ini kemarin karena menggunakan musanya itu kita pakai yang berapa? 4 kilo per meter persegi. Jadi nanti untuk dikonversi per hektar memang kebutuhannya lebih banyak seperti itu. Nah, itu juga nanti mungkin bisa memanfaatkan keadaan juga kan karena mungkin untuk penerapan di masing-masing wilayah berbeda gitu ya. Ada yang mungkin sekam padinya setelah panen dimanfaatkan untuk ternak atau yang lain pembuatan pupuk kompos. Nah, itu bisa kembali dioptimalkan mencari ya kalau bisa sih sesuai dengan dosis rekomendasinya yang 4 kilo per meter persegi gitu. Namun untuk aplikasinya di lapangan mungkin bisa berbeda-beda. Cuma dari hasilnya sendiri untuk penerapan musa sekam padi ini itu hasilnya bagus dan efektif atau signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Jadi kalau di skip itu rasanya bisa mengurangi gitu, mengurangi pertumbuhannya. Oke, tapi kalau dari sisi analisa ekonominya bisa jadi nanti juga belum dihitung juga, Mbak ya? Iya, perlu dianalisis lagi untuk mungkin bisa menguntungkannya semakin banyak gitu ya harapannya. Oke, 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 oke. Oke, makasih, makasih Mbak Nindi, makasih Mbak Vina. Terima kasih, Mas. Oke, Mas Cahyo, terima kasih kembali. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ditanyakan. Silahkan raise hand atau bisa chat di kolom komentar. Oke, eh, baik mungkin Mbak Nindi dari teman-teman udah cukup ya Mbak
Jadi bisa disimpulkan bahwa eh, drip irigasi terus pemasangan mulsa organik dari sekam padi sama mikorrhiza ini atau disebut best practice-nya itu signifikan meningkatkan produktivitas tadi ya Mbak ya. Nah mungkin untuk mengakhiri sesi presentasi yang kedua ini mungkin dari Mbak Nindi bisa menyampaikan closing statement-nya Mbak. Nah, iya, baik. Iya tadi untuk saran atau rekomendasinya mungkin dari kami bahwa jika ingin menerapkan praktik manajemen best practice tadi mungkin direkomendasikan eh, kitanya harus rajin untuk memelihara alat atau sistem irigasi yang digunakan ya karena kalau pemeliharanya kurang pun nanti bukannya akan memperlancar atau meningkatkan hasil malah menghambat pertumbuhan tanamannya gitu. Jadi harus di apa ya, di melakukan pemeliharaan yang seoptimal mungkin di segala fase budidaya tanaman. Gitu Mbak Vina. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nindi. Topik tadi sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Nah, tapi di tapi teman-teman jangan sedih karena kita masih punya topik yang jauh lebih menarik lagi nih, teman-teman. Mungkin bisa di itu ya, bisa tes semangatnya dulu buat teman-teman ya. Teman-teman, halo teman-teman, boleh dong dicek semangatnya ya. Kita cek semangat dulu, mungkin bisa tanya-tanya dulu eh, untuk ada Kak Sri Wahyuni nih. Ada Kak Sri Wahyuni. Halo Kak. Halo. Halo Kak Sri. Gimana nih tadi materi dari dua materi tadi kesannya bagaimana Kak? Boleh dong dikasih tahu. Ya Kak Sri, gimana Kak Sri? Materi tadi sangat ini ya Kak, sangat bermanfaat gitu. Iya, semoga bisa diterapkan nanti ya Kak. Jika Kak Sri tadi bisa budidaya jagung mungkin atau budidaya tanaman lain mungkin bisa diterapkan ya. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ke sesi presentasi yang ketiga. Nah, pada presentasi ketiga ini akan membahas mengenai pengaruh sistem tanaman polikultur kubis terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit di Kabupaten Garut. Nah, adapun nantinya eh, topik ini akan membahas mengenai bagaimana sih perbedaan sistem tanaman pada budidaya cabai di daerah Garut, kemudian pengaruh sistem tanaman polikultur terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai dibandingkan dengan sistem petanaman monokultur. Terus tantangannya itu apa aja sih gitu ya dalam budidaya eh, sistem tanaman polikultur dan monokultur pada saat El Nino nih. Wah, sangat menarik sekali ya topik kita kali ini. Nah, topik ini akan dibawakan oleh Mas Dian Nurdiana. Nah, Mas Dian ini merupakan saat ini sebagai research officer ya Mas ya di Edu Farmers dan Mas Dian ini seorang lulusan dari agroteknologi di Universitas Sudirman ya Mas ya. Nah, Betul, kita sapa betul. dulu. Halo Mas Dian. Halo, selamat Halo sore. Mas. Ya, Selamat sore. Kayaknya nih Mas Dian udah kayak nggak sabar gitu kan ya Mas. Udah nunggu dua pemateri yang tadi kayak ayo ayo giliran saya mana nih gitu kan ya Mas ya. nah semangat, semangat, terus semangat. Iya, semangat mantep Mas. Nah, mungkin bisa langsung saja ya Mas ya kita ke sesi presentasinya Mas. Boleh, boleh. Untuk waktu dan tempatnya saya silakan Mas. Baik, Monggo. baik. Terima kasih ya, Mbak Pina. Izin saya share screen. Sudah muncul? Sudah Mas, sudah terlihat. Baik. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, eh, Bapak, Ibu, dan
teman-teman yang lainnya yang masih tetap semangat di sore kali ini. Izin untuk saya memaparkan terkait dengan topik inovasi teknologi pertanian dengan judul pengaruh sistem tanam polikultur kubis terhadap pertumbuhan tanam cabai rawit di Kabupaten Garut. Ya, mungkin ini yang tadi sudah sempat disinggung sama Mbak Vina. Nah, ini topik bahasan kita akan membahas tentang perbedaan sistem tanam pada budidaya cabai rawit di daerah Garut, kemudian pengaruh sistem tanam monokultur dan polikultur terhadap pertumbuhan hasil tanaman cabai rawit. Nah, mungkin kita boleh beranjak ke latar belakang yang mungkin penelitian ini. Kita ketahui bahwa cabai rawit merah ini, atau mungkin biasa diketahui bagaimana nama ilmiah Capsicum protesen, dengan kubis ini merupakan komoditas unggul Indonesia ya, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak sekali dibudidayakan. Tentunya tanaman-tanaman ini biasa dibudidayakan dengan dataran tinggi sampai rendah pun banyak dibudidayakan. Nah, terkait dengan produksi cabai rawit dan kubis selama 5 tahun terakhir, kita lihat dari produksi di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Garut. Nah, itu Indonesia sendiri dari cabai rawit ini dari 5 tahun terakhir ada terus peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2021. Mungkin terkenal dengan iklim yang sudah sempat tadi pemateri awal, keynote speaker-nya menyampaikan. Nah, kemudian 2022 kita jadi meningkat kembali. Nah, tahun 2003 ini kita belum tahu ini hasil produksi secara nasional seperti apa. Namun demikian, produksi cabai rawit di Kabupaten Garut ya. Ini dari 2018 sampai dengan 2022 ini terus mengalami peningkatan terus-terusan yang menjadi salah satu penghasil produksi di Jawa Barat terbesar pertama yaitu Kabupaten Garut yang disusul Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur ya. Sementara untuk produksi kubis ini terlihat juga terus ada peningkatan ya dari 5 tahun terakhir, mulai dari 1,4 juta sampai dengan di tahun 2002 terakhir 1,5 juta. Sementara untuk yang produksi di Kabupaten Garut, nah ini cenderung ada penurunan dari 2018 sampai 2022 ini. Namun demikian dari 2020 ke 2022 terus ada perbaikan peningkatan berkaitan dengan eh, tadi ya tanaman cabai yang kita uji ini yaitu tanaman cabai yang kita eh, menggunakan sistem tanam tumpang sari. Nah, tumpang sari ini biasa disisipkan cabai ini dengan tanaman kubis. Nah, di mana kajian yang membedakan antara sistem tanam tumpang sari dan monokultur di khususnya di Kabupaten Garut ini menjadi menarik di mana pada penanaman atau penelitian kita yang sementara berjalan ini bertepatan dengan perubahan iklim yang sangat ekstrim, yaitu dengan ketersediaan air yang terbatas atau disebut dengan kekeringan berpanjangan atau El Nino. Mungkin yang selanjutnya dari tujuan dan pertanyaan penelitian kita ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sistem tanam monokultur dan polikultur terhadap pertumbuhan dan hasil cabai rawit di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, lantas pertanyaannya bagaimana perbedaan sistem tanam pada budidaya cabai rawit di daerah Garut dan bagaimana pengaruh sistem tanam monokultur dan polikultur terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. Baik, ini metodologi yang kita coba yaitu kita penelitian di Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan ketinggian kurang lebih di 1.200 mdpl dengan waktu mulai penelitian dari bulan Mei sampai dengan Desember sementara masih berjalan. Kemudian dengan rancangan RAKL atau rancangan program dengan satu faktor dan 3 ulangan perlakuan yaitu sistem tanam monokultur dan sistem tanam polikultur. Sementara untuk variabel pengamatan kita mengamati tinggi tanaman pada umur 14 MST dan 18 MST, kemudian jumlah cabang Y, diameter batang, bobot kering daun, bobot kering total, bobot daun khas, kemudian produktivitas cabai sampai panen ke-12. Kemudian kita setelah mendapati data, kita uji banding atau dengan menggunakan t-test. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan terkait dengan variabel tinggi tanaman. Nah, terlihat pada sistem tanam monokultur yang berwarna hijau, ini menunjukkan Bentar, perbedaan. sorry. Ya, Mas Dian, di ya. saya kok belum berganti ya slide-nya ya? eh, Iya betul Mas, mungkin. ini di Iya, slide sama keberapa? Mas.
Ya, belum berganti, Mas. Dari slide mana nih? Yang di mana nih? Yang di tampilan Ini di masih di slide 1. Mungkin tidak usah di slide 1 aja mungkin, Mas. Oh, siap. Baik, baik, baik. Eh, saya kira sudah berjalan. Oke. Ini mungkin tampil, Mas? Sudah. Clear, clear. Monggo, monggo. Clear ya? Siap. Baik, kita berlanjut ke hasil dan pembahasan. Mohon maaf atau tidak berjalan dengan baik. Nah, ini pada variabel tinggi tanaman, pada sistem tanam monokultur yang berwarna hijau, kita lihat di tabel, maaf, di grafik batangnya ini, kita lihat pada tanaman monokultur terdapat perbedaan yang signifikan, di mana tinggi tanaman paling tinggi yaitu pada umur 14 MST mencapai 54,94 cm, sementara di 18 MST yaitu 73,73 cm. Sedangkan pada sistem tanam polikultur, tinggi tanaman pada 14 MST dan 18 MST lebih rendah dibanding monokultur. Hal ini juga kuat karena kompetisi pertumbuhan awal fase vegetatif untuk mendapatkan unsur hara dan ketersediaan air. Nah, sejalan menurut Marley ini, perbedaan tinggi tanaman pada sistem tanam monokultur dan polikultur tersebut terjadi karena adanya kompetisi di dalam permukaan tanah, yaitu pada pertumbuhan akar. Nah, untuk selanjutnya pada variabel jumlah cabang Y, jumlah cabang Y menunjukkan perbedaan yang sedemikian pada sistem tanam monokultur dan polikultur umur 14 18 ini tidak menunjukkan perbedaannya. Maksudnya dalam artian pada umur 14 MST, monokultur dan polikultur itu terdapat perbedaan atau signifikan, begitupun dari 18 MMST. Nah, jumlah cabangnya paling banyak pada sistem tanam monokultur itu di 129,88 cabang dan di 164,11 cabang di umur 18 MST. Sementara untuk pada polikultur di umur 14 MST itu di 37 cabang dan 60 cabang itu di umur 18 MST. Nah, jumlah cabang tertinggi pada sistem tanam monokultur ini sejalan dengan tinggi tanaman paling tinggi dibanding dengan polikultur. Hal ini memungkinkan dengan postur tanaman yang lebih tinggi, peluang percabangan yang dihasilkan semakin tinggi. Selanjutnya pada variabel diameter batang. Nah, diameter batang sistem tanam monokultur menampilkan ukuran batang yang relatif besar dan berbeda nyata dengan sistem tanam polikultur umur 14 MST dan 18 MST. Nah, ini menurut Kusmana ini ukuran diameter batang yang relatif besar dan kokoh sangat diperlukan tanaman cabai agar tanaman tidak mudah rebah. Nah, selanjutnya pada variabel bobot kering daun. Untuk bobot kering daun ini menunjukkan sistem tanam monokultur pada 14 MST atau 22,73 gram dan 18 MST 23,33 gram berbeda nyata dengan sistem tanam polikultur pada 14 MST dengan 4,70 gram dan 18 MST 9,91 gram. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tanam monokultur menghasilkan asimilat yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem tanam polikultur. Menurut Hasanah juga, ini bobot kering daun merupakan akumulasi dari berbagai cadangan makanan seperti protein, karbohidrat, dan lipid atau lemak serta akumulasi fotosintetik yang berada di daun dari hasil fotosintesis. Selanjutnya pada variabel bobot kering total, untuk sistem tanam monokultur menunjukkan bobot kering total tertinggi yaitu di pada bobot 53,24 gram di 14 MST dan 68,49 gram di 18 MST. Nah, untuk bobot kering total ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara polikultur dan monokultur. Dan terkait dengan bobot kering tanaman sendiri ini sangat bergantung pada efektivitas fotosintesis yang dilakukan oleh daun.
Hal ini dikarenakan dalam proses fotosintesis akan menghasilkan fotosintat yang kemudian digunakan untuk pertumbuhan dan pembentukan organ-organ vegetatif tanaman. Kemudian proses tersebut kemudian akan menentukan biomasa tanaman yang dihasilkan. Selanjutnya pada bobot daun khas. Nah, bobot daun khas ini merupakan indikator ketebalan daun tanaman. Nah, semakin tinggi nilai bobot daun khas, maka daun semakin tebal. Daun tebal akan memiliki jumlah sel yang lebih banyak dibandingkan daun yang tipis. Karena sel yang tinggi mempunyai kekuatan untuk berfotosintesis yang lebih tinggi. Nah, hasil perbandingan sistem tanam menunjukkan bahwa pada sistem tanam monokultur berbedanya pada 14 umur 14 MST dengan ketebalan 0,1035 gram per cm persegi dan di umur 18 MST itu 0,0944 gram meter cm persegi. Dengan sistem tanam polikultur yang pada umur 14 MST mencapai ketebalan 0,0246 gram per cm persegi dan 18 MST di 0,0399 gram per cm persegi. Nah, sementara untuk produktivitas cabai sampai panen ke-12 terlihat bahwa sistem tanam monokultur lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tanam polikultur, yang mana respon ini memberikan hasil yang berbeda. Pada sistem tanam monokultur ini berkaitan tadi dengan beberapa variabel yang sebelumnya disampaikan, menunjukkan variabel yang lebih baik dibanding polikultur, di mana variabel tersebut dari tinggi tanaman, jumlah cabang Y, diameter batang, bobot kering daun, bobot kering total, dan bobot daun khas. Ya, ini pada sistem tanam monokultur lebih baik dibanding pada sistem tanam polikultur, sehingga produktivitas pada sistem tanam monokultur lebih tinggi daripada sistem tanam polikultur. Sementara untuk ini tambahan informasi terkait dengan produksi kubis. Nah, ini pada hasil panen terakhir kita dengan hasil konversi per satuan hektar ini mencapai dengan hasil 22,46 ton per hektar. Mungkin kesimpulan terakhir dari penelitian yang masih berjalan ini, sistem tanam monokultur memberikan performa individu yang lebih baik dibandingkan sistem tanam polikultur. Kemudian pada sistem tanam monokultur menunjukkan pertumbuhan dan hasil produktivitas cabai yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tanam polikultur. Mungkin berikut pustaka ya yang mungkin bisa dibaca-baca. Dan mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Ya, baik Mas Dian. Terima kasih kembali atas penyampaian materinya. Nah, mungkin sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai penyampaian materi yang telah Mas Dian sampaikan, boleh di raise hand atau chat di kolom komentar. Oke. Ada Mas Denti. Oh, iya, Mas Dendi. Ya, silahkan untuk langsung on mikrofonnya, Mas Dendi, silahkan. Ya izin Mbak Vina. Mas Dian, ini saya mau ini kan kalau tentang produktivitasnya kan pas lebih ke yang monokultur ya Mas ya untuk produktivitas dari cabenya. Tetapi Kak dihitung nggak Mas kalau sampai ke pendapatannya lebih besar yang monokultur atau polikultur Mas? Saya langsung jawab, boleh ini Ya Mbak? boleh Mas. Oh ya. Ya. Baik, terkait dengan keuntungan kita masih berjalan Mas. Ini karena proses panen kita kan masih tak baru mencapai ke-12. Ini pun masih kita apa namanya? Kita gali datanya dulu. Nah, nanti setelah mungkin mencapai titik maksimal dan menunjukkan produktivitas dari cabainya menurun, nah mungkin kita akan evaluasi terkait dengan hasil ekonomis ya yang antara polikultur dan monokultur. Mungkin demikian Mas Dendi. Iya. Ini kalau berarti kalau
kubisnya sudah kepanen ya, Mas? Betul, betul, sudah, sudah. Berarti dari segi kubisnya sudah kepanen, apakah bisa membalikan modal dasar atau sebagian gitu, Mas, dari panen kubisnya? Oh, baik, Atau gimana? baik. Kalau dari segi modal ya, kalau dikonversi ke hektar tentu Nah, karena ini kan kembali lagi Mas di operasional pada musim kemarau yang berkepanjangan ini menjadi hal yang tidak terhindarkan dengan apalagi penelitian dengan tenaga kerja yang membutuhkan penyiraman tanaman. Nah, kita ada beberapa tenaga kerja yang ini menjadi hal yang biasanya tidak terjadi pada musim-musim penghujan. Nah, ini tentu nanti kalau misalkan dikonversikan, apakah hasil dari kubis menutupi modal? Belum tentu, Mas. Nanti kita coba di akhir, mungkin saya coba koordinasi juga dengan tim knowledge ya terkait dengan perhitungan ekonomis dari apakah hasil dari eh, polikultur yang panen kubis menutupi atau tidak dari modal. Mungkin demikian, Mas Dendi. ya Mas, satu lagi. Jadi kan eh, kebanyakan petani kan pasti tanamnya polikultur ya Mas. Jadi ini kan nanti sebagai acuan kita untuk ke petani ke depannya apakah menguntungkan mono dan poli gitu Mas. Baik, saya disclaimer dulu ya, Mas. Terkait apakah ini dapat memberikan rekomendasi dari penelitian yang menunjukkan bahwa di hasil ini monokultur lebih baik. Nah, balik lagi, Mas. Ini kan kalau saya kalau baca referensi tentu polikultur lebih apa ya? Memberikan pendapatan lebih ya, daripada monokultur. Tetapi itu balik lagi musim seperti apa, lingkungan yang seperti apa yang di, di, dikaji dalam penelitian tersebut. Nah, ini tentu menjadi saran juga untuk penelitian ke depan karena sistem eh, yang kita kaji sifatnya masih berjalan juga. Nah, tetapi dari kalaupun boleh saran saya memberikan terkait dengan perbedaan sistem tanam polikultur. Nah, ini juga saya ke depan mengharapkan juga karena untuk daerah-daerah dataran tinggi terkait dengan pola sistem tumpang saringnya dengan jarak-jarak yang unik ya menurut saya di lapangan ini tentu harus menjadi perhatian dan eh, perlu dikaji apakah yang kajian sebelumnya atau referensi-referensi yang mendukung terkait dengan data yang menunjukkan bahwa polikultur itu mendapatkan hasil yang lebih untung. Nah, mungkin itu menjadi dasar kita juga penelitian ke depan. Mungkin itu sih Mas Dedi. Oke siap Mas. Terima kasih. Itu aja sih dari saya Mas. Ya, terima kasih Mas Dendi. Ya, baik. Terima kasih, Mas Dendi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Mungkin bisa on mic atau chat di kolom komentar, teman-teman. Atau mungkin sambil nunggu teman-teman ya, Mas Dian. Eh, untuk kan alasan petani melakukan sistem petanaman polikultur itu karena keterbatasan lahan ya Mas. Jadi mereka karena lahan yang sedikit, terus akhirnya karena tanam cabai sendiri kan eh, untuk panen pun butuh beberapa bulan ya Mas. Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga misalnya itu kan butuh dana yang cepat. Nah, makanya banyak petani yang melakukan petanaman polikultur. Nah, untuk menjaga agar produktivitasnya tetap bisa tinggi gitu Mas. Mungkin dari Mas Dian ada saran atau rekomendasi harus memberikan perlakuan seperti apa gitu Mas. Terima kasih. Baik. Mungkin ini saran terkait dengan sistem budaya polikultur ya atau tumpang sari. Yang saya perhatikan dan tentu dengan yang sedang berjalan ini penelitian terkait dengan sistem polikultur ini perlu diperhatikan tentang varietas ataupun tanaman sisipan yang bisa menjadi apa ya saling menguntungkan ya bagi dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Ya tentu harapannya pemilihan varietas yang tepat tidak mengakibatkan
tempat untuk bersarangnya hama atau penyakit atau menjadi faktor-faktor ya untuk tanaman inti. Misalkan untuk di dataran tinggi, khususnya Garut, untuk cabai itu khususnya di daerah Kecamatan Cisurupan, tanaman cabai itu merupakan tanaman sisipan. Jadi bukan tanaman utama. Tanaman cabai ini menjadi tanaman sisipan yang mana eh, samping-sampingnya modelnya tumpang sarinya ini jadi cabainya tuh di tengah. Ini kebanyakan petani ya. Tapi kita kaji penelitiannya sedengan model yang sedikit dimodifikasi gitu. Jadi ini kalau misalkan sarannya yaitu penentuan pemilihan tanaman yang cocok dan tentunya memiliki harga pasaran yang baik ya di pasaran dan penerimaan juga pendapatan mungkin bisa tidaknya menutupi kebutuhan untuk di dapur gitu ya. Jadi pemilihan varietas kemudian model tumpang sari yang tepat. Mungkin itu sih ke depannya, Mbak. Baik, Mas Dian. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain. Silahkan untuk raise hand atau bisa chat di kolom komentar. Vina, saya boleh bertanya? Oh Siap. iya, Mbak Nindi. Silakan Mbak Nindi. Ya, terima kasih Mas Dian. Ini materinya menarik sih buat aku dan memunculkan satu pertanyaan. Nah, mungkin yang pertama, kenapa alasannya memilih kubis untuk dijadikan tanaman sisipan ya, atau tadi ditumpang sari dengan cabai? Itu kenapa? Nah, saya pernah baca juga, mungkin kubis ini membutuhkan unsur hara yang juga banyak gitu. Nah, ini apakah tidak menimbulkan kompetisi dengan tanaman utamanya, tanaman cabainya itu, atau bagaimana mensiasatinya? Mungkin ditingkatkan dosis pupuknya atau bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk tantangannya sendiri dari tumpang gilir cabai dengan kubis ini seperti apa yang terjadi? Hmm, baik. Saya coba mengapa pemilihannya kubis ya, Mbak ya. Eh, Pemilihan kubis tentu berawal dari kita survei awal ke lapangan ya. Melihat bahwa di sekitaran wilayah-wilayah yang kita survei sebelumnya itu bahwa eh, kebiasaannya itu petani memilih untuk tumpang sari. Ini awal-awal bulan itu Mei itu masih ada hujan. Jadi pertimbangannya adalah ketersediaan air dulu. Jadi dengan adanya ketersediaan air bahwa petani biasanya kita eh, memilih dengan kubis. Nah, kita melihat bahwa oh ini mungkin masih ada hujan sehingga pemilihannya kita menentukan tanaman kubis terkait dengan porsi kebutuhan pupuk yang di diperlukan. Nah, ini eh, sebelumnya. Nah, ini juga menjadi pembahasan sebetulnya yang kita di knowledge kita bahas gitu ya. Apakah dengan pemberian dosis pupuknya ini karena kan kita di lapangan ini sampai panen pun kita aplikasi cuma 3 kali, Mbak. 3 kali aplikasi dengan dosis saya lupa lagi nih dosisnya. Nanti saya coba lengkapi lagi. Cuman kurang lebih Ya, kita menggunakan dengan standar yang biasa kita pakai di di riset-riset gitu terkait dengan tanaman kubis. Nah, mungkin itu sih terkait dengan keadaan di lapangan. eh, Ternyata dengan tumpang sari kubis ini pada tanaman cabai terjadi penurunan apa penurunan dalam bentuk pertumbuhan ya dari fase fase vegetatif pun sudah terlihat bahwa mungkin karena juga dipengaruhi dari segi jarak tanam ya. Jadi pertumbuhannya eh, tidak terlalu baik dan tanaman kubis itu kebanyakan menutupi ketika masuk-masuk fase mulai ke generatif ya. Jadi kayak terjepit gitu, Pak, tanaman cabainya gitu, oleh sampah kubis. Jadi mungkin lebih tepatnya nanti bisa dikoreksi antara pengaturan jarak tanam juga, kemudian pemilihan dari tanaman sisipan yang diberikan. Mungkin itu sih, Pak.
Mas kalau boleh tahu untuk penanaman kubisnya itu saat tanaman cabenya umur berapa ya di lahan? Berbarengan, Mbak. Berbarengan. Oh, sama. Jadi pindah Berbarengan. tanam bibit cabai, terus habis itu disusul langsung Betul, di oleh hari tanaman itu yang kubis. sama juga. Di hari yang sama, di waktu ya Oh, setelah gitu. cabai semua selesai, baru lanjut ke kubis. Ya. Eh, Cukup Mas Dian. Terima kasih Mbak Vina. Makasih, Mbak Nindi. Ya, baik. Terima kasih juga Mbak Nindi ya sama Mas Dian. Mungkin Mas Dian untuk satu pertanyaan lagi ya Mas. Eh, Mungkin nggak sih Mas kalau misalkan tanaman tumpang sarinya tuh nggak kubis gitu Mas? Bisa nggak si produktivitas cabenya tuh bisa bisa tetap tinggi gitu Mas? Selain kubis gitu Mas? Balik lagi ya. Ini mau untuk mencapai hasil produksi cabai yang tinggi, balik lagi. Kalau di lapangan eh, kita melihat ya, kebanyakan petani untuk khususnya di Kabupaten Garut Cisurupan itu mengkalkulasi hasil cabai itu bukan jadi patokan utama. Jadi menjadi apa ya? Informasi juga buat kita sebagai eh, ya untuk mengkaji gitu ya. Kenapa bukan menjadi produksi cabai ini menjadi bukan hal utama bagi petani-petani sekitar Cisurupan. Nah, namun demikian, kalau misalkan kita fokus ke tanam cabai untuk yang menjadikan tanaman cabai sebagai tanaman utama, nah, tentu bertolak belakang Mbak kalau di Garut gitu, kalau di Kabupaten Cisurupan. Nah, karena yang tadi saya pakai sebelumnya bahwa tanaman cabai ini menjadi tanaman sisipannya, bukan tanaman utamanya. Tapi kalau misalkan untuk mencapai produksi yang tinggi, nah tentu kita perlu eh, mengkaji juga gitu, model yang seperti apa yang bisa mencapai produksi yang bisa maksimal ataupun bisa diharapkan lebih baik lagi. Itu sih Mbak. Ya, baik Mas Dian. Terima kasih ya Mas. Baik teman-teman, tadi sesi diskusinya sangat menarik ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung saja eh, ke sesi ini, sesi terakhir presentasi ya teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada eh, sebelum kita tutup nih. Mungkin dari Mas Dian ada closing statement dulu Mas. Cepat kelupaan Mas. Oh, Mohon maaf ya. baik. Closing statementnya untuk mungkin pertanyaan ke depan ya, khususnya dengan topik-topik penelitian juga. Semoga kita tetap aware dengan lingkungan dan untuk mencapai hasil produksi yang tinggi kita terus update dan perbaharui pengetahuan dan terus jangan patah semangat dengan keadaan yang begitu dinamis ya di lapangan. Jadi mudah-mudahan petani-petani ataupun ya saya merasa sebagai petani asli jadinya eh, jangan sampai patang menyerah lah dengan keadaan yang terus dinamis berubah-berubah gitu ya. Mungkin itu aja sih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih ya, Mas Dian. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman, ya, teman-teman semua dan seluruh peserta yang sudah hadir dalam rangkaian acara Enlightenment Day Bridging Agricultural Research and Practice. Ada banyak sekali masukan maupun pelajaran yang bisa kita dapatkan ya, teman-teman. Dan kita akan bertemu lagi mungkin pada kesempatan lain tentunya di topik yang berbeda. Nah, untuk itu, bagi teman-teman yang mencari informasi terkait workshop, seminar, bisa pantau Instagram kami dengan username Eduparmers Foundation ya teman-teman. Nah, di situ banyak informasi tentang webinar serta workshop lainnya yang yang tentunya nggak kalah menarik ya, sama-sama menariknya gitu ya. Nah, saya Vina Alpiani selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah mengisi acara pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nah,